Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama pada sesi ini kita melihat beberapa informasi terbaru terutama mengenai syahri ini yang beberapa waktu belakangan ramai sekali diperbincangkan di ruang publik buntut pernyataannya yang pada akhirnya dinilai membandingkan agama, dan salah satu yang bersuara keras terkait dengan hal tersebut adalah Ferdinand Huttayan. Lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa Ferdinand Huttayan kutus Syahrini atas pendapatnya tentang Yesus yang dinilai Ferdinand berpotensi untuk adu domba. Lebih lanjut lagi di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua, dijelaskan bahwa politisi PDI Perjuangan tersebut, Ferdinand, mengutuk dan mengecam penyanyi Syahrini atas pernyataannya di media sosial yang dinilai dapat berpotensi untuk memecah belah persatuan dan juga memicu perselisihan antar umat beragama, terutama lebih khusus dalam hal ini adalah umat Islam dan juga Kristen. Lebih lanjut lagi dijelaskan juga bahwa Ferdinand Huttayan mengecam keras pernyataan Syahrini yang membandingkan konsep ketuhanan dalam agama Kristen dan Islam. Menurut Ferdinand, pernyataan tersebut dapat mengadu domba dan juga memicu konflik antar umat beragama. Lebih jelas lagi, Ferdinand menekankan bahwa pertama, saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama, karena agama tidak boleh diperbandingkan. Nah, ini penekanan yang disampaikan oleh Ferdinand. Bahkan juga lebih lanjut lagi, Ferdinand Huttayan menekankan bahwa konsep ketuhanan dalam agama Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam, dan sebaliknya yang menyatakan bahwa perbuatan Syahrini berpotensi untuk memicu konflik antar umat beragama terutama di Indonesia. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mengutuk dan mengecam keras saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah yang ada, tetapi apa yang dilakukan oleh saudari Syahrini, Anda telah melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan ataupun berpotensi untuk memicu konflik antar umat beragama. Dalam hal ini adalah umat beragama Islam dan juga umat beragama Kristen. Nah, Bapak Ibu semua, memang apa yang disampaikan oleh Syahrini telah memunculkan beragam reaksi, dan salah satu tadi yang sudah kita dengarkan bersama disampaikan oleh Ferdinand, dan juga di sini ada penjelasan terkait dengan tulisan Syahrini yang disampaikan di media sosialnya. Di sini tuliskan bahwa bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara, nah disinilah letak kemudian Syahrini dinilai membandingkan dalam Islam yang mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Lebih lanjut lagi Syahrini di sini menuliskan bahwa umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi secara spesifik Syahrini berbicara mengenai Yesus dan juga di sini berbicara mengenai Kristen. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu semua, juga dikatakan bahwa umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman atau tidur, sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Nah, ini berarti sudah membahas mengenai kitab suci kawan-kawan Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini pada akhirnya memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat dan ini justru mengingatkan saya begini kawan-kawan, sebelum lebih lanjut kita bahas terkait dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian Syahrini bahwa orang Kristen memahami berdasarkan pernyataan Alkitab bahwa Yesus adalah sempurna dalam keadaannya sebagai manusia dan juga sempurna dalam keadaannya sebagai Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lebih lanjut nantinya pada ayat yang ke-12 hingga ke-14 dikatakan bahwa firman yang adalah Allah itu, sebagaimana dinyatakan pada ayat yang pertama, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oleh karena itulah keyakinan beriman beragama Kristen mempercayai dan mengimani berdasarkan pernyataan Alkitab bahwa Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai manusia dan sempurna dalam keadaannya sebagai Allah. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu semua, oleh karena pernyataan Alkitab bahwa pada mulanya adalah firman Jadi mengenai ketuhanan Yesus itu sudah sejak semula melekat, ada pada eksistensinya, ada pada dirinya sendiri. Bukan diangkat menjadi Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa orang bahwa Yesus itu diangkat katanya menjadi Tuhan pada tahun 325 Tidak seperti itu Alkitab secara jelas kok menekankan bahwa Yesus itu sejak semula pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Bagian terakhirnya firman itu adalah Allah dan bagian awalnya pada mulanya. Bahkan dalam banyak sekali kesempatan sebagaimana dinyatakan oleh kitab suci, ya Yesus ini dalam sekian kali menyatakan misalnya Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 bahwa ya benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Ya, lalu kemudian Yesus menjelaskan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, inilah konsep-konsep ketuhanan yang dipresentasikan oleh Yesus di hadapan para pemuka agama Yahudi, dan orang-orang Yahudi memahami akan hal itu. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata aku sudah ada sebelum Abraham ada, mereka menjadi marah. Mereka menganggap bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Tapi begini kawan-kawan semua, mari kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Syahrini. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, memang Yesus makan, Yesus minum. Kenapa Yesus makan dan minum? Jangan lupa, orang Kristen percaya sesuai dengan pernyataan Alkitab, dia sempurna dalam keadaannya sebagai Allah, tapi dia juga sempurna dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana memahami hal ini? Ya gampang saja. Terima satu fakta yang diyakini ya oleh semua orang yang beragama bahwa Allah itu maha kuasa. Bisa nggak dia sempurna dalam keadaan sebagai manusia dan sempurna dalam keadaan sebagai Allah? Ya tentu saja bisa. Ya, justru kalau dikatakan bahwa tidak mungkin sang pencipta mau ya dan bisa menjadi serupa dengan ciptaannya. Kenapa tidak? Ya. Kalau itu dia berkehendak kenapa? Kan itu Bapak Ibu ya. Kan dia maha kuasa. Kalau dia menginginkan dia serupa dengan ciptaannya, tentu saja menjadi bisa. Apakah itu kemudian dia merendahkan dirinya? Bukan dalam konteks seperti itu, tapi justru ini menunjukkan bahwa dia berdaulat bisa memutuskan ya seperti yang dia kehendaki. Bukan dibatas-batasi, oh nggak boleh kalau Tuhan menjadi ciptaannya berarti ini nggak boleh ini. Ya, nggak bisa begitu dalam keyakinan beragama Kristen. Tapi sebenarnya menariknya begini kawan-kawannya, munculnya pernyataan Syahrini ini justru mengingatkan banyak orang, saya secara pribadi termasuk di dalamnya, terkait dengan omongan Deddy Corbuzier ketika beberapa waktu yang lalu dia mengomentari Elia Myron yang berbicara terkait dengan tafsiran ya, yang memuat ayat Injil Sinoptik, yang pada akhirnya banyak sekali yang menuding Elia Myron ini menistakan agama, lalu kemudian apa namanya memecah belah bangsa dan segala macamnya, dan pada akhirnya Deddy Corbuzier pun juga ikut bersuara. Ya salah satu ungkapan Deddy Corbuzier itu katanya Anda belak-belakan masuk kamar orang lain. Nah sekarang begini ya, teruntuk kepada Deddy Corbuzier ya, ini baru-baru ini ya, belum lama juga Anda mengomentari terkait dengan Elia Myron yang katanya Anda masuk kamar orang lain. Sekarang begini ya, saya nggak tahu bagaimana respon dari Om Deddy Corbuzier terkait dengan saudara seimannya, yaitu Syahrini yang sama-sama beragama Muslim ya. Ya ini saya tidak bicara agamanya kawan-kawan secara umum, tapi ini bicara dua oknum ini ya. Pertama ada Deddy Corbuzier, kedua adalah Syahrini. Karena Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu dia bicara terkait dengan Elia Myron yang bicara mengenai agamamu, ya agamaku, Anda masuk kamar orang lain dan segala macamnya. Ya lalu kemudian itu dinilai sebagai sesuatu yang apa namanya dikatakan menistakan agama, menistakan bangsa ya. Sekarang begini ya, kan harusnya orang yang beragama ini kawan-kawannya, idealnya menurut saya adalah harus jauh lebih memperhatikan orang-orang yang seiman, orang-orang yang seagama dengannya dulu. Nah sekarang begini, Syahrini sudah secara terang benderang, ya, dia memasuki kamar orang lain, yang meminjam istilah yang dipakai oleh Deddy Corbuzier, dia memasuki kamar Kristen. Ya, dan ini kan agama Syahrini jelas kawan-kawannya, dia kan sama agamanya dengan Deddy Corbuzier ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, Deddy Corbuzier bagaimana dengan Syahrini ini? Ya, bagaimana dengan Syahrini? Apakah pernyataan Syahrini ini ya juga bisa dikategorikan sebagaimana yang Anda sampaikan, menistakan agama, menistakan bangsa, ya memecah belah bangsa, ya masuk kamar orang lain seperti yang Anda sampaikan, jangan asal bicara karena monyet pun juga bisa bicara. Apakah ungkapan-ungkapan quote-quote seperti itu bisakah juga berlaku untuk Syahrini? Ya, nah ini Bapak Ibu ya, saya setuju ketika Deddy Corbuzier mengatakan bahwa sebaiknya ya kita bahas agama masing-masing lah, jangan masuk kamar orang lain. Silakan saja, saya setuju dengan itu ya. Tapi sekarang bagaimana kalau Deddy Corbuzier bisa mengomentari orang yang tidak seiman dengannya seperti Elia Myron? Adakah Deddy Corbuzier kemudian bisa mengomentari Syahrini yang jelas-jelas seperti kata Deddy Corbuzier, Anda masuk ke kamar orang lain. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi memang kawan-kawan semua, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Syahrini tadi, memang Syahrini hanya memahami ya Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dan itu tidak utuh dia pahami kawan-kawannya. Tapi di satu sisi sebenarnya saya mencoba bertanya ya, Syahrini kalau Anda kemudian bisa secara bebas ya
begitu santainya membahas mengenai ketuhanan Yesus, ya, iman kami orang Kristen. Bagaimana kalau kemudian orang Kristen membahas sebaliknya, ya, konsep ketuhanan dalam agama Anda, ya. Bagaimana kalau akhirnya orang Kristen juga akan menggunakan, ya, pengetahuan, ya, kemampuan berpikirnya untuk membahas konsep ketuhanan dalam agama Anda, ya. Apakah itu boleh? Apakah tidak apa-apa? Apakah nantinya tidak akan dikatakan bahwa ini masuk kamar orang? Apakah nantinya itu tidak akan dikatakan bahwa ini menistakan agama? Ya. Karena Anda sendiri sudah memulainya. Kalau Anda bisa membahas iman kami orang Kristen, membahas Bible, bahkan kitab suci dengan menyebut ada perjanjian lama, bisa nggak orang Kristen melakukan sebaliknya? Nah, ini pertanyaan kawan-kawan ya. Bisa nggak orang Kristen membahas konsep ketuhanan dalam iman Anda? Ya, karena kan Anda kan secara spesifik membahas mengenai konsep ketuhanan. Bisa nggak? Ya, tentu saja dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Ya, sebagai bagian dari katanya kan ada netizen tadi yang bilang ya kebebasan berpendapat atau apapun lah itu ya. Nah, ini dia kawan-kawannya. Saya sebenarnya lebih setuju ya. Mendingan kita tutup mulut lah ya membahas agama orang lain itu ya. Jadi mendingan kita ya buka mulut, gunakan hati, gunakan kemampuan berpikir itu adalah untuk memahami apa yang kita imani daripada kita membahas agama orang lain ya. Tidak apa-apa kalau misalnya kita membahas agama orang lain, ya, tetapi kita juga terbuka ketika agama kita dibahas, ya. Persoalannya apakah itu bisa? Kita semua tahu kawan-kawannya sedikit-sedikit nanti ditulisnya penistaan agama, ya sedikit-sedikit nanti tulisnya apanya memecah belah dan segala macam, ya. Itulah ya situasinya kawan-kawan. Tapi bagaimana respon dan tanggapan dari Bapak Ibu? Silahkan disampaikan di kolom komentar, tetapi saya menghimbau dengan bijaksana Bapak Ibu, kita mencerminkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita ya beragama boleh memberikan pendapat, menyanggah, tetapi haruslah dengan hormat dan lemah lembut. Terima kasih saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Silahkan berikan responnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran apa adanya, tapi haruslah dengan lembut, dengan lemah lembut dan juga hormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati senantiasa.